Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Pranata, tentunya di channel kesayangan kita DPN Creative Channel. Kali ini saya akan membuat konten tutorial tentang membuat list atau menggunakan aplikasi list Microsoft 365. Yang mana Microsoft List ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah manajemen aset, inventarisasi gitu ya. Bisa juga manajemen proyek, bisa juga digunakan untuk membuat sebuah form ya, daftar barang seperti itu, atau misalnya kita daftar gudang di gudang seperti itu ya, atau juga bisa kita gunakan sebagai pengelompokan pekerjaan. Nah, tentunya ini sangat berbeda dengan task planner. Kalau task planner adalah sebuah template yang sudah tersedia untuk menyusun sebuah plan pekerjaan, kapan mulai kapan selesai gitu ya, ditugaskan kepada siapa, secara defaultnya sudah seperti itu. Tapi kalau list, kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan kita. Mau due date-nya dulu, mau tanggal mulainya dulu, mau tanggal selesai, atau mau kebalik gitu ya. Atau mau menampilkan gambar dulu di depan. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Selengkap saya akan bahas di DVN Creative Channel. Baik, langsung saja. Kita buka office.com. Terus di sini ada pilihannya, menu aplikasinya kita pilih di sini namanya list. List ini juga bisa diakses di Teams ya gitu. Oke, kita klik new list. Ketika kita klik new list, banyak kali pilihan yang bisa kita pilih. Kita bisa blank list from link existing ya, list existing maksudnya. Maksudnya kalau ada list yang sudah ada from Excel, ada CSV. Nah, banyak juga template-template yang bisa kita pakai yang disediakan oleh Microsoft. Ada issue tracker, employee boarding, event itinerary ya, asset manager, playlist, give ideas gitu ya, expense tracker, dan sebagainya. Nah, baik, kita coba dari yang blank saja. Di sini kita add namanya listnya. Misalnya aset daftar aset PT Aksa gitu ya. Kita create. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita tentukan sendiri, teman-teman. Seperti yang saya infokan tadi, bahwasanya ini berbeda dengan planner. Planner sudah ada template-nya, tapi kalau ini kita bisa tentukan sendiri. Kira-kira form list-nya itu seperti apa. Karena list ini kita input nantinya akan menjadi bisa sebuah form ya, seperti ini. Kita input seperti ini. Itu sangat bisa. Nah, kita tinggal add saja kolom formnya, kolom listnya itu apa saja. Artinya sesuai kebutuhan kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin pakai yang sudah ada seperti planner, manajemen pekerjaan, itu bisa teman-teman klik di pojok kiri atas saya ya. Itu sudah ada linknya. Saya lampirkan. Oke, kita coba. Di sini saya ingin di sini namanya nama aset ya. Titelnya saya ubah jadi nama aset. Nama aset. Oke, kita save. Terus setelah nama aset, apa sih? Misalnya kita buat selanjutnya adalah jenis aset ya. Kita pilih choose, banyak sekali pilihannya, ada text, ada choose pilihan ya, ada date and time, multi line of text ya, maksudnya teks yang panjang gitu ya kalau nanti. Ada version. Version ini kita gunakan kalau seandainya kita ingin teks siapa BIC-nya gitu ya, atau siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, number. Number di sini kita membuat sebuah kolom yang spesifik hanya bisa angka. Baik, selanjutnya di sini ada yes dan no gitu ya. Kita membuat pilihan nantinya di formnya, listnya ya. Terus ada hyperlink, pencantuman hyperlink, ada currency, location, image, lookup ya. Lookup ini kalau seandainya kita ingin mengambil dari daftar list yang lain gitu ya untuk ditampilkan. Nah, bisa juga seperti itu. Oke, di sini ada all column types ya. Yang lainnya muncul, tapi tidak muncul di sini. Oke, di sini ada juga show or hide ya. Jadi di sini ada juga sebenarnya kayak ID, create-nya siapa, modify siapa gitu ya. Kita munculkan lampirannya di sini juga ada. Tapi kalaupun foto pun juga bisa gitu ya, kita masukkan. Oke. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita tambahkan kolomnya, kita tambah di sini choice. Kita pilih next. Nah, kita jenis aset gitu ya. Jenis aset. Misalnya jenis aset, lah saya lebih ke sini jenis asetnya, jenis aset itu ke baru gitu ya, atau bekas ya, pembelian baru
pembelian bekas, atau mungkin siapa tahu ya ada hibah. Oke. Sudah ada, kita sip. Oke, jenis aset sudah masuk. Sekarang tahun aset gitu ya. Tahun aset di sini kita pilih date and time. Next. Include and time enggak. Include time tidak. Friendly format yes. Value-nya select date and time ya. Oke, sorry, di sini non saja kita pilih. Namanya di sini kita buat tahun aset. Nah, value di sini bisa teman-teman pilih ya, mau today's date, misalnya langsung otomatis tanggal hari tersebut, atau select date ya, enter date-nya. Jadi bisa kita pilih gitu ya. Nah, saya pilih non saja, jadi dia kosong gitu ya. Tanpa harus dipilih. Nah, di sini pilihannya rekrutmen informasinya. Kalau seandainya informasi ini wajib gitu ya, bisa dicentang seperti itu. Kita save saja. Tahun aset. Oke, udah ada jenis asetnya ada, tahun asetnya ada. Jenis nama aset, jenis aset, tahun aset, sekarang jumlah asetnya. Jumlah aset. Numbering, oke. Kita save. Nah, setelah jumlah aset, ya, apalagi? Misalnya kita PIC-nya ya, PIC-nya. PIC. Bisa oke, person and group, terus kita show profile-nya kita on kan, bisa multiple ya, kalau seandainya 2 atau 3 orang bisa banget. Kita tambah terus gambar aset. Nah, oke, gambar aset. Nah, teman-teman, banyak sekali sebenarnya yang bisa dimunculkan ya. Bisa location-nya seperti apa, nah itu sangat bisa. Nah, setelah muncul kolom seperti ini, inilah kita add new item. Nah, kalau belum muncul seperti ini, teman-teman jangan panik, coba di refresh. Nah, biasanya nanti langsung muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada, di sini ada gambar aset, terus ada item di sini. Ini default ya. Nah, tapi sebenarnya bisa kita hilangkan. Oke, tidak bisa ternyata. Oke, tidak apa-apa. Diabaikan saja karena dia tidak muncul di halaman depan ya. Tapi kalau memang ada lampiran, misalnya surat asetnya, boleh juga. Contohnya saya tampilkan di sini. Kalau ingin menampilkannya di sini, kita klik ini, show kolom lainnya ya, yang terhide. Kita pilih namanya attachment di sini. Gitu. Name-nya bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa, tidak apa-apa. Jadi lampiran dokumennya di sini. New, nama asetnya misalnya mobil ambulan gitu ya. Jenis asetnya apa? Pembelian atau hibah, misalnya hibah gitu ya. Tahun aset misalnya berapa, misalnya kita sesuaikan. Kalau seandainya di sini ya capek geser-geser, misalnya saya buat 2020. Oke, jumlah asetnya berapa? Ada 5 bulannya. PIC-nya siapa? PIC-nya Dian, terus sama Mas Faris. Oke, ada gambar asetnya nggak? Ada gitu ya. Kita pilih, kita open, terus kita add. Nantinya setelah di add dia akan muncul di sini gitu, teman-teman. Nah, ada gambar jenis asetnya. Nah, ini bisa kita tambahkan, banyak sekali yang saya tambahkan ada di sini gitu. Nah, selain itu juga di sini kita bisa membuat jadikan sebuah form. Jadi kita klik di sini new form. Nah, dia akan jadi form seperti ini. Tapi sayangnya di sini belum bisa melampirkan sebuah dokumen, hanya hyperlink gitu. Nah, formnya ini berfungsinya apa? Jadi kalau seandainya ada ingin diinput tapi tidak bisa melihat hasilnya, bisa kita share saja form ini. Kita send formnya kepada siapa yang dituju copy linknya ya. Previewnya seperti apa? Seperti ini gitu. Jadi dia formatnya from list, bukan Microsoft Form gitu ya. Jadi akan masuk ke list tersebut seperti itu. Oke, setelah masuk seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, prosesnya bisa apa lagi? Kita bisa integrate itu ya, Power Apps, Power Automate, Power BI. Kita ada namanya XD export, CSP, CSV with Scan, ada export Power BI gitu ya. Ada lagi yang bisa dilakukan, yaitu kita bisa alert me. Alert me ini kalau seandainya
Kalau seandainya ada misalnya update gitu ya, ada perubahan, nah itu bisa kita mendapatkan notifikasi. Seperti itu. Nah, minat akses ini kalau seandainya kita ingin memberi akses kepada siapa saja bisa yang bisa membuka ini gitu ya. Jadi bisa kita atur siapa yang bisa membuka aset ini. Dan list ini maksudnya list yang kita buat seperti itu. Baik, teman-teman semua, mungkin itu tutorial dari saya tentang list MicroStrategy 65. Semoga bermanfaat. Apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya DPN Creative Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.